Para yang menjadi pesanan sekarang kita memasuki ruangan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat sore kepada seluruh yang mulia Biku Sangga yang telah menghadiri upacara atau kegiatan Sanghadana di bulan Katina 2566 Buddhis Era yang bertempat di Pondok Meditasi Asri Jaka Sampurna Minggu 16 Oktober 2022. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Yang Mulia Biku Sangga yang telah menjalankan masa wasa selama 3 bulan lamanya, merupakan momen atau kesempatan yang begitu sempurna kita semua dapat berkumpul di pondok meditasi ini untuk merayakan atau melakukan Sanghadana di bulan Katina. Bapak Ibu dapat duduk kembali. Sorry. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari Sudarma, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Biku Sangga. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menghadap serong 45 derajat untuk memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Biku Sangga. Yang akan saya awali dengan Okasa, diikuti dengan Wandami Bante oleh Bapak Ibu, kemudian bernamaskara sebanyak 3 kali. Okasa Wandami Bante. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan kepada Yang Mulia Biku Sangga untuk menjadi perwakilan dalam menyalakan lilin dan dupa yang berada di altar kegiatan Sanghadana di sore hari ini. Kepada Yang Mulia Biku Sangga, waktu dan tempat dipersilakan.
Demikianlah penyalaan lilin dan dupa yang telah dilakukan oleh Yang Mulia Biku Somchai Mahatera. Baik, untuk memulai puja bakti dalam rangka Sanghadana di bulan Katina 2566 Buddhis Era, marilah kita bersama-sama mengawali dengan pembacaan nama Karagata secara terpimpin. Puja bakti pada sore hari ini akan dibantu oleh Saudara Jose dan Saudari Marcella selaku pemimpin kebaktian dalam rangka Sanghadana di bulan Katina. Kepada Saudara Jose dan Saudari Marcella, waktu dan tempat dipersilakan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Bodhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamam hako mayang Bhagawantang sarananggata. Yono Bhagawasata. Yasaca mayang Bhagavato dhammang rocema. Imehi sakare hitang Bhagawantang sasadhamang. Sasawaka sangkhang abhipuacayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru junjungan kita. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa, Dhamma sejati serta Sangga para siswa. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan permohonan atau Aradhana Tisarana Pancasila. Bapak Ibu dapat melihat parita di lembaran parita yang telah diberikan. Dan selanjutnya saya mempersilakan kembali Saudara Jose dan Saudari Marcella untuk memimpin puja bakti pada hari ini. Handamayang Aradhana Tisarana Pancasila Karomase Okasa ahang bante Tisaranena sahing Pancasila Dhammaya cami Anugahang katawasila Dekame bante Dutiyampi okasa ahang bante Tisaranena sading Pancasila Dhammaya cami Anugahang katawasila Dekame bante
Yacami Anugahang Katwasila Dekame Bante. Perkenanlah, Bante, berikan padaku Tisarana serta Pancasila. Anugerahkanlah padaku sila itu, Bante. Untuk kedua kalinya, perkenankanlah, Bante, berikanlah padaku Tisarana serta Pancasila. Anugerahkanlah padaku sila itu, Bante. Untuk ketiga kalinya, perkenankanlah, Bante, berikan kepadaku Tisarana serta Pancasila. Anugerahkanlah padaku sila itu, Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana kamanang nithitang. Amma Bante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicchadara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicchachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Nomor anak. Bapak Ibu saudara-saudari sedang melanjutkan puja bakti pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan parita-parita suci berupa Bodhani Sati, Dhamma Sati, Sangha Sati, dan Sajak Kiryagata
yang dapat dibuka pada lembaran parita yang telah diberikan. Kepada saudara Jose dan saudari Marvela, waktu dan tempat dikembalikan. Andamayang Buddha Nusati Nayang Karomase Iti Piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Andamayang Dhammanusati Nayang Karomase Sawakato Bhagavata Dhammo Sambitiko Akaliko Enipasiko Opanaiko Pacatang Wetitapo Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam hati masing-masing. Andamayang Sanghanusati Nayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samitipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Ugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Araneyo Anutarang Punyaketang Lokasakti. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Andamayang Sata Kiryagatayo Panamase Napime Saranang Anyang Buddha Me Saranang Warang Etenasa Cawajena Sokite Hotu Sabada Nati Me Saranang Anyang Dhammo Me Saranang
lain bagiku, Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Baik, demikianlah parita suci yang telah kita bacakan secara bersama-sama. Selanjutnya yang mulia Biku Sangga akan membacakan parita suci. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama membacakan permohonan atau aradena parita yang dapat dibuka pada lembaran parita masing-masing. Kepada Saudara Jose dan Saudari Marvela, waktu dan tempat dikembalikan. Handamayang aradana parita karomase wipati pati bahaya sabba sampati siddhya sabba dukkha winasaya paritang ruta manggalang wipati pati bahaya sabba sampati siddhya sabba baya winasaya paritang ruta manggalang wipati pati bahaya sabba sampati siddhya sabba roga winasaya paritang ruta manggalang. Untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua duka, sudilah membacakan parita perlindungan. Untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua rasa takut, sudilah membaca parita perlindungan. Untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit, sudilah membacakan parita perlindungan. Samanta Cakkawaresu Atra gacantu dewatan Satamang muni rajasa sunantu sangga mukadang Sakhe kame carupe kilisi karatate cantarike wikmane Ipe arate cakame taruwana kahane kehawat tumhikete Jayantu tewa jalatala wisame jaka kantap baknakan Teatanta santike yang muni warawacanang sadawome sunantu Buan tazawana kalo ajam patantan Ammazawana kalo ajam patantan Sangka pariyu pacana kalo ayam patantan Damai
yang Buddhasa Bhagavato Buppapaga Namakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Yo jakuma moha malapakato samang vambuddho sukato vimuto malasapasa vinimojayanto vapesike mangsanatang vinayang buddhang warantang sirasa namami lokasanatang jawinayakanja tante tassa te jayase te hotu sambantaraya jawina samento dhammo taco yogiyata sasato dase siloka sawe sotimagang niyaniko dhammatara satari satawo sandikaro sudinno dhammang marandang sirasa namani moha padarang upasantadahang tante tassa te jayase te hotu sambantaraya jawina samento sadhammasena sukatanukoyo loka sapapo pagile saceta santo sayang sandiniyo cakoca sawakata dhammang widitang karoti sanghang marantang sirasa namami buddhana buddhang samasila titing tante tassa te jayase te hotu sambantaraya jawina samento. Namo arahato samma sambuddhassa mayesino. Namo uttama dhammassa sawakata sewate nidha. Namo mahasanghassa vesota sila dedino. Namo mataya ratasa ratanandaya sasadukang. Namo magati tassa rasawatu daya sapi. Namo karapapawena wigajanto padawa. Namo karanupawena suwati hotu sambada. Namo karasate na widimi homi te tawang sewana jabalanang panditanan ja sewana puasa ca puasa niyanang etam manggalamuttamang patiro pade swaso ca bupe ca punyata Atta samma paniticca etam manggalamuttamang bahu saca jasi panca winayo ca susikito swapasita jayawaca etam manggalamuttamang mata pito upadhanang buddhadala sesenggaho anagura jakamanta etam manggalamuttamang danan ca dhamma jaya jaya takanan senggaho
านวัชานิกัมมานิธัมมังกลมุตตมังอารัตติวรติปะปามัชฌาปานาจัสสัญญโมอาบามาโดจะธรรมเมโสเอธัมมังกลมุตตมังการาวจานิวาโตจาสันตุติจกตัญยุตากาเลนะธรรมสวรรนังเอตัมมังกลมุตตมังขันติจาโสวสัสสัตตาสัมมานานันจดาสนังกาเลนะธรรมสกัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังตาโพจาพรหมจริยัญจาอริยสัจจานัตสนังเนมปานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังกลมุตตมังวัฏตัสสะโลกธรรมิจิตตังยาสานกัมปติอาโสกังวิรจังเทมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัมปทามะปราชิตาสัมบัทาโสติกัจฉันเตตันเตสังมังกลมุตตมันเตยังกินจีวิตังนิทวาหุรังวาสัพเกสุวายังรัตนังปณิตังนานุสัมมังนาเตตาตะเตนะอิรัมเมโมเทรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุขายยังเวราทังอมตังปณิตังยาตตากาสักกายามุนิสัมมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมาติกินเจเอรัมเมธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสักเกนะสุวัติโหตุยามโลตาเสโตปาริวันนะเยสุจิงสัมมาทิมานันตาริยัญญมะโหสัมมาทินาเตนะสัมโมนังวิชาติอิรัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุกาลาอัสสะสัตังนัสสัทธาจัตตาริเอตานิโยคานิโหนเตเตนะคินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุรินานิมหาภาลานิอิรามิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยโสปายุตตามนาสาดาเรนะเนกามิโนโคตมัสสะสนัมหิเตปะเตปะตาหะมัสสังวิไคหะราธามุทานิพุทธิพุทธานาเยรัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนาเตสัมภวังเวราจติกายติเกภวะสมิงเตกินาวิชาวิโรนิสันดานิมันเตเทรายะกายัมบริโภอิรัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเมตัญจะสัมโลกัสมิงมานาสัมภาวะเยหะปริมาณังวัฏทังอัตโตจาติริยัญจามาสัมปะทังอเวรังอสัพพตังเอตัญจารังนิสินโนวาสยานโนวายาวัตตสวิเตมิโตเอตังสันติงานิเตยามพรหมเมตังวิหารังวิรามะโหเบเทจานุภากัมมาเสรวานาสันเลนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเทธังนายิสาตุกมะเสยังบุญเรติเตอาปมาโนบุตโธอาปมาโนธัมโมอาปมาโนสังโฆปามาโนวันตานิสิริสัพพานิอาหิวิสิกาสัตตาปาริอุลลานาวิสารอุโมสิกากาตเมราคะกาตเมปาริกาปาติกามันโตพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตอ
Namo Satanang Samma Sambuddhanang Dukha patta jani dukha Paya patta jani paya Soka patta jani soka Hontu sampe dipanino Ekawata jamini Sambatang punya sumberlang Sambe dewa anumodanto Sampati sitiyang Kanang dadanto sadaya Sirarakanto sabada Pawana piraka honto Gakanto dewa kataka Sambe buddha palapata Bajekanan tengah ke sini. Alahan tangan keretina Rakang bandhani sappasun Ini aja tetap mati. Rakanto saman dewata Sambang buddha dupawena Sadasoti pawantu te Wawatu sapamanggalang Rakanto saman dewata Sambang kamma dupawena Sadasoti pawantu te Bawatu sapamanggalang Rakanto saman dewata Sambang Kanupawena Sadasoti Bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangga atas pembacaan parita-parita suci yang telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya, pemimpin kebaktian akan membacakan arti daripada parita Nidikanda Sutta, serta mengenai penimbunan harta sejati. Dalam waktu ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, kita dapat menenungkan arti daripada Nidikanda Sutta seraya sambil melakukan meditasi. Baik, kepada saudara Jose dan saudari Marcella, waktu dikembalikan. Walaupun harta seseorang ditimbun dalam-dalam di dasar sumur dengan tujuan bila suatu saat diperlukan untuk suatu pertolongan, harta yang disimpan itu akan dapat digunakannya, atau ia berpikir untuk pembebasanku dari kemarahan raja, atau untuk tebusan bila aku ditahan sebagai sandera, atau untuk melunasi hutang-hutang bila dalam kesulitan, atau mengalami musibah. Inilah alasan-alasan seseorang untuk menimbun hartanya. Meskipun hartanya ditimbun dalam-dalam di dasar sumur, sama sekali tidak akan mencukupi semua kebutuhannya untuk selama-lamanya. Jika timbunan harta itu berpindah tempat, atau ia lupa dengan tanda-tandanya, atau bila naga-naga mengambilnya, atau yakha-yakha mencurinya, mungkin juga timbunan harta itu dicuri oleh sanak keluarganya, atau ia tidak menjaganya dengan baik, atau bila buah karmanya telah habis, semua hartanya pun akan lenyap. Gemar berdana dan memiliki moral yang baik, dapat menahan nafsu serta mempunyai pengendalian diri, adalah timbunan harta yang terbaik bagi seorang wanita maupun pria. Harta tersebut dapat diperoleh dengan berbuat kebajikan kepada cetia-cetia atau sangha, kepada orang lain atau para tamu, kepada ibu dan ayah, atau kepada orang yang lebih tua. Inilah harta yang disimpan paling sempurna, tidak mungkin hilang, tidak mungkin ditinggalkan. Walaupun suatu saat akan meninggal, ia tetap akan membawanya. Tak ada seorang pun yang dapat mengambil harta itu. Perampok-perampok pun tidak dapat merampasnya. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan bajik, karena inilah harta yang paling baik. Inilah harta yang sangat memuaskan.
yang diinginkan para dewa dan manusia dengan buah jasa kebajikan yang ditimbunnya. Apa yang diinginkan akan tercapai. Wajah cantik dan suara merdu, kemolekan dan kejelitaan, kekuasaan dan pengikut, semuanya diperoleh berkat buah kebijakannya itu, kedaulatan dan kekuasaan kerajaan besar, kebahagiaan seorang raja Cakrawati, atau kekuasaan dewa dalam surga, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Setiap kejayaan manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan nibana, semuanya diperoleh berkat buah kebajikannya itu. Memiliki sahabat-sahabat sejati, memiliki kebijaksanaan dan mencapai kebebasan, semuanya diperoleh berkat buah kebajikannya itu. Memiliki pengetahuan untuk mencapai pembebasan, mencapai kesempurnaan sebagai seorang siswa, menjadi Paceka Buddha atau Sama Sambuddha, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Demikian besar hasil yang diperoleh dari buah kebajikannya itu. Oleh karenanya orang bijaksana selalu bertekad untuk menimbun harta kebajikan itu. Baik, demikianlah pembacaan Parita Nyali Kanda Sutta yang diwakilkan oleh Saudara Jose dan Saudari Marvela. Selanjutnya, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita. Sebentar lagi kita akan memasuki segmen atau rangkaian acara, yaitu Dhamma Desana, yang pada kesempatan di sore hari ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Kamsai Sumano Mahatera. Baik, kepada Yang Mulia Bhikkhu Kamsai Sumano Mahatera, waktu dan tempat, silakan menempati tempat yang telah dipersiapkan. Saya juga turut mengundang Bapak Kimli untuk menjadi perwakilan untuk menyalakan lilin Dhamma yang berada di atas meja, tepatnya di samping kursi Dhamma Desana. Kemudian pemimpin kebaktian akan memimpin pembacaan Aradhana Dhamma Desana yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Siap dulu ke doa atau ke apa? Handamayang Aradhana Dhamma Desana Karomase Brahmajaloka Dipati Sahampati Tatanjalian Iwara Dasata Paraja
dunia ini, merangkap kedua tangannya beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asevana ja bharanang panditanang ja sevana. Puja ja pujaniyanang etamang karamuttamanti. Imassa dhamma priyayasa sakajang dhammo sotapoti. Kepada bhikkhu sangha yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada Rama Pandita, Upasaka Upasika, saudara-saudara yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, Bante mewakili bhikkhu sangha, mohon diizinkan untuk tugas memberikan Dhamma Desana, dengan artinya hari ini hari yang kita mengingat kepentingannya hari Mahaketina di Pondok Meditasi Asri Jaka Sempurna. Kadang-kadang hidup kita, coba kalau di dunia ini, setiap malam berkumpul seperti ini, mungkin satu kampung ada kegiatan begini ya. Siapa yang sedang capek hati berkumpul di mana? Siapa yang capek fisik berkumpul di mana? Kalau begini, nanti semangat untuk memberikan nasihat kepada kita. Karena merasa itu ruang ini ada melindungi. Utamakan perasaan. Nah, ini jika kita harus ucapan terima kasih yang memberikan ide dan praktekkan keindahannya Pondok Meditasi kepada tim dari Bante Tawang, sahabatan, teman-teman, panitia, dan semua pihak. Bante rasa terima kasih setiap kali melihat ada berubah dan juga ada kemajuan yang sangat merasa itu berbuat kita. Kalau lihat begini, rasanya umatnya muda-muda semua ya. Apakah lampu, apakah orang benaran? Bhikkhu juga nggak itu loh hari ini. Lumayan lah, ada untungnya juga. Milik-milik muda-muda semuanya. Jangan mati lampu ya bahaya. Takut asli keluar. Cahaya cuma bedak dong nanti. Nah, benar nggak? Rasanya enak nggak suasana begini? Enak. Bukan di mata doang, hati juga enak gitu. Di bawah pohon. Ya terima kasih juga pohon. Semua ini sahabat hukum alam. Kita bayangkan kalau ajaran Sang Buddha nyaman dulu 500 bhikkhu. Waduh, milik pohon nggak bhikkhu? Milik pohon betul. Kalau kita ini warna-warni milik bunga. Kalau coba bhikkhu milik kulit pohon betul nggak? Apalagi pohon nangka kan milik banget tuh. Ya, lihat seperti bersatu gitu kan. Coba ucapan juga bersatu lagi. Namo bersama.
Sawakato, semua mulut ke mulut. Tidak ada yang mulai duluan, ada yang terlambat. Pas banget. Nah, itu namanya doa berkah. Yang dengar juga enak, yang doa juga tidak apa ya. Jadi itu keindahan awal. Nah, Sang Buddha pilih tampak tidak salah. Katanya ada ide dari sekolah duniawi begini. Ini dari turun menurun, berbuat kebajikan, bersiapkan diri. Nah, bersiapkan diri bahwa kita mau berbuat baik. Kalau kita bayangan kan, sebelum hari tahu nggak, hidup ini nggak sempurna. Ada mata juga nggak lihat. Tetapi latihan. Latihan tentang apa? Oh, dunia ini begini ya. Bahwa iya, ada terang, ada gelap. Nah, seperti Pantai lihat suasana begini, pengen mau masuk, lebih dekat lagi. Apalagi bagian pantai, betul nggak? Aduh, Sang Budanya cakep banget, indah sekali. Dan seindah-indahnya di dalamnya nah, ada bijaknya. Pondok meditasi air jaga sempurna. Waktu dimulai, waktu pantai babat lumpur di sini minta ampun ya, menderitanya. Menderita sekali karena banyak jamuk sekali. Untung sekarang jamuk nggak ada tempat lagi, karena umat udah penuh. Jamuk nggak ada tempat, penuh duluan. Maka kita ini untung loh, dodok duluan jamuk datang. Jamuk datang juga bingung mau gigit siapa, kebanyakan. Hari ini dong nggak ada jamuk, coba besok datang. Resiko. Nah, dan juga hari ini juga terima kasih kepada tim dari Dokter Suryana dan juga Dokter tim dari Cynthia kalau nggak salah, sama tim ya. Ucapan terima kasih. Mereka itu dukungan kesehatan para Bante udah 2 tempat dari Bante Tawan Pudasyanti 1. Pada Bante sehat juga ada dukungannya, dokter suntik vitamin. Nah, jadi bagus buat kegiatan cuaca. Nah, Bante begini kan juga butuh kesehatan. Jadi ada tim dokter berdana vaksin vitamin vitamin Z. Tahu vitamin Z? A sampai Z. Gitu loh. 1 kali sunting A sampai Z. Nah, jadi kemarin 20 piku, hari ini nggak tahu berapa. Ya, Bante ucapan terima kasih dan juga semua penitia kecapean merangkaian yang begitu indah. Jadi tenang banget, jadi suasananya tenang. Mau coba calama 5 jam lebih tenang nggak ya? Nah, kalau calama 5 jam tenang nggak? Bante yang tidak tenang. Karena masalah berapa kali ketina itu Bante pikir naik mobil calama tentang apa ya hari ini. Balusan perpecahan yang lalu calama di Purmeta. Perpecahan lagi calama yang sama lagi. Aduh, ketina. Yang Bante dengar sekarang itu di Casuan Bante mungkin ada 5-10 katina. Saya sedang pikir mau calama tentang apa ini. Nah, saya paling beban. Kenapa? Supaya calama tidak yang sama katanya. Bingung nggak? Bante kalau calama jangan disamaannya. Waduh, omongnya gampang. Gimana caranya? Seperti sisi yang belum calama ini apa saja. Utamakan itu adalah bolehlah. Saya usah cari sampai ketemu sisi yang belum calama. Harus berbeda supaya nggak bosan. Betul nggak? Supaya nggak bosan bahwa hidup kita ini sebelum hujan bersiapkan payung, sebelum lahir bersiapkan duit.
masuk juga. Salah satu sebelum melahirkan persiapkan duit. Nah kan, kalau sudah lahir sebelum tua bersiapkan apa? Payung, hujan. Nah, sebelum lahir kebajikan. Kalau sudah lahir tongkat. Sebelum tua, betul nggak? Nah, kalau sudah sakit bersiapkan apa? Olahraga duluan sebelum sakit. Nah kan? Sebelum kematian itu puncak. Harus bersiapkan apa lagi? Bersiapkan melepaskan keberkatan, melepaskan dari kebencian, melepaskan dari kebodohan. Itu namanya payung hati. Kita jangan catok di tangan yang tidak baik. Nah, kita harus percaya di bahwa kita berbuat baik selama ini sebenarnya itu data kita oke loh. Banyak sekali data kita sedang berbuah. Kalau hidup kita seperti musim hujan itu benar-benar bahagia sekali. Karena apa? Hujan itu memberikan semua makhluk hidup bahagia. Nah, kenapa begitu? Satu, lumpur yang kita injak sehari-hari itu dari warna kering jadi hijau. Betul kan? Kedua, sudah air turun dari sawah menjadi padi. Jadi sumur kering jadi air minum. Mandi. Pohon juga besar sekali. Maka kalau sebelum hujan benaran bersiapkan tanaman supaya tidak capek silama. Hari ini juga sebelum kita kelewatan 1 bulan saja musim katina, perapiku sangka berkumpul di satu tempat tidak mudah. Apalagi hari ini di sini kangnya mobil macet, rata-rata mobil piku, betul kan? Tetapi terima kasih macet begini antar kebajikan, antar ketenangan. Karena beliau juga harapan bahwa gimana supaya lebih cepat datang, supaya upacaranya dukungan antara partai tawan yang capek usaha bersiapkan semua ini, semua dukungan. Kalau begini keruakannya semakin besar, bahagia juga semakin besar, paramita masing-masing. Nah, maka katina itu artinya Sang Buddha memberikan makna kepada sangha bahwa sangha kasih kesempatan ya, bahwa siapa yang mau berdana kain boleh. Nah, tidak usah sampai harus cari umat kaya barusan bikin katina. Umat dana kain sepotong juga bisa jadi katina. Betul kan? Sepotong-potong aja lah. Jadi coba beneran loh. Tadi Buddha meta dana kain sepotong-potong, potong. Nah, setelah dijahit, sekarang udah selesai di Buddha meta. Pulang di sini, sangha akan memberikan kain katina yang didanakan 1 set itu kepada saya nanti setelah pulang di sini. Sepotong-potong. Hidup kita demikian, sepotong-potong juga karma, betul nggak? Karma baik mata sepotong-potong. Mari kita menjahit karma baik mata. Itu gimana cara melihat dan mendengar. Seperti sekarang kita lihat indah begini, nah, bukan kafe loh ini, katina. Lihat jauh-jauh mirip kafe juga. Padahal ini bukan kafe loh. Nah, katina. Dengan kafe malu begini, katina lebih indah. Kenapa? Mana ada pohon rambutan ada buah, kecuali di sini doang. Ini sempurna banget, langka lagi. Rambutan berbuahnya papaya. Saya juga baru lihat ini. Apakah ini sudah menjadi Buddha Arya Maitreya? Tahu nggak Arya Maitreya? Sempurna liciki sudah datang di kebun. Nah, mudah-mudahan kita pulang di sini berbuah seperti itu. Betul kan? Berbuah di mata, berbuah di telinga, karma berbuah semuanya. Contoh dari sini kok rambutan berbuah semangga, nangga, lemon. Saya juga pikir labu, pisang juga ada bayangan. Cabe. Cabe juga ada. Di sini dong yang ada, yang lain nggak ada.
Nah, itu namanya ini ya rezeki mata kita, melihat keindahannya. Ini ajaran Sang Buddha lebih indah lagi. Ini buat di mata doang. Kalau mata batin lebih bahagia lagi. Itu apa? Indah doa. Indah doa itu melepas dari kemerkatan. Itu cantik sekali. Ingat nggak? Kalau kita tidak beban dengan suka, kita juga tidak beban dengan benci. Kita santai, lihat seperti hukum alam. Seperti awan yang kadang-kadang hitam, memang orang takut, yang mana tahu itu jadi hujan. Betul nggak? Jangan biar, aduh hitam setakut, awannya begitu. Ternyata itulah berkumpul, kalau udah puncak nanti menjadi air hujan yang sejuk sepoi-sepoi sampai menjadi hujanan, berbuat kita bahagia. Maka kehidupan kita demikian. Kalau Sang Buddha tidak kasih contoh buat para bhikkhu, para bhante juga nggak tahu contoh ini buat umatnya bagaimana. Salah satu contoh bersatu kekompakan kepada bhikkhu sangha. Yang tadi contoh di Pudametta ada ketina umat berdana kain, nah, berdana kain kepada bhikkhu sangha, dan juga ternyata 4 bhante yang keputusan untuk dana kain ke bhante itu, mereka itu langsung gotong royong. Sebagian potong-potong, sebagian jahit-jahit, sebagian kompak itu gotong royong 4 bhante yang setuju bahwa coba tahun ini memberikan kepada saya. 4 itu jadi tanggung jawab. Belum jadi coba, dan harus bantu sampai tuntas, sampai ini jadi bentuk coba, lalu dana ke bhante. Nah, saya juga lihat bahwa ini salah satu makna untuk bhikkhu jadi bersatu, kompak. Namanya apa? Kekompakan. Samak hitam, samak hijai coba. Jadi bersatu, sepakatan. Sampai tadi sore, maka tadi saya akan talat. Kenapa? Tunggu pada bhante gotong royong untuk jai coba ketina. Nah, itu makna yang dapat hari ini bermanfaat sekali. Kita tidak boleh biarin aja, yang jahit aja yang bisa. Saya nggak bisa jahit, saya nggak bisa bantu. Bukan. Ini ajaran Sang Buddha. Tidak boleh dicewekin, tidak boleh tidak peduli, tidak perhatian. Harus bantu, karena kalau lewat hari ini bukan ketina lagi. Harus selesai hari ini, harus berdana ke saya hari ini juga. Nah, itu gimana sendiri bisa selesai? Potong juga 1 bhante, jahit juga 1 bhante, nggak bisa keburu sampai cucian loh, sampai cucian. Nah, hari ini pulang nih, mungkin mudah-mudahan jemur itu dikering. Kalau di hutan, kalau di hujan malam ini resiko saya. Nah, pakaiannya basah. Nah, tetapi mudah-mudahan tidak. Nah, inilah mungkin besar Sang Buddha memberikan ide ini bukan cuma bhikkhu yang tidak ada cobaan doang yang dapat kasih kesempatan, tetapi mendidikkan bhikkhu supaya bhikkhu mendapatkan persatuan. Nah, dari peduli perhatian ke bhikkhu yang masih butuhkan. Anggap ya orang sakit, dokter gotong royong, betul kan? Supaya gimana keselamatannya. Ini juga demikian. Maka bhante bangga banget tahun ini para bhikkhu sangha kami semua para bhikkhu. Nah kan, ini teman semua. Nah, kenal semua. Tahun yang lalu tidak sebegini. Nah kan, jarang kenal. Mulai sejak Patimokkha sama kita. Patimokkha sama kita menguraikan Patimokkha Dhamma Vinaya Sang Buddha selama 3 bulan ganti-gantian. Salah satu juga dari pondok meditasi sejaga sempurna kita juga ada Patimokkha. Bhikkhu semua kami diundang di satu tempat untuk mendengar Dhamma, untuk mendengar aturan-aturan para bhikkhu sangha. Nah, sekarang jadi semua seperti satu kandungan. Satu kandungan upama seperti satu pot, memang ada macam-macam, tetapi indahnya. Ini satu bhikkhu, ini satu bhikkhu, satu biala upamanya. Ini kan upasaka saudara Dhamma yang berbahagia.
Beda warna-warni silakan. Yang penting satu pot. Betul kan? Satu pot itu indah uduk langkaian. Prapiku sangha juga semacam prapawihara, mewakili dari prapawihara. Itu sama saya ini kompak jadi contoh. Satu saudara sedama. Nah, karena boleh juga butuh mendengarkan dhamma sepertiga. Dhamma bukan milik siapa-siapa. Dhamma itu adalah untuk mengetahuan yang mana baik, yang mana tidak baik. Yang mana baik, silakan urut dicaka dilawat sampai tuntasnya. Dan juga yang tidak baik, kasih tahu itu jangan akan mendapatkan akibat penderitaan. Nah, setiap hari kita check up juga buat kebatinan. Buat kebatinan. Maka kita jangan sampai berpikir bahwa capek berbuat baik. Jangan. Daripada kita masih umur masih muda, sudah di ruang tahanan. Masih muda, sudah di ruang ICU. Itu lebih menderita dari ruang begini. Kalau di sini cuma kesemutan. Betul kan? 5 menit sembuh sendiri. Rumah sakit, stroke lama. Lebih lama di rumah sakit. Padahal masih muda-muda loh. Pantai di kebun. Banyak saya ketemu pantai itu mungkin usia masih muda. Saya tidak muda atau tidak, karena saya kan sudah masuk ke 52 juga. Dan saya lihat itu papa ternyata 50 di bawah. Sudah stroke loh. Itu pantai sayang waktu beliaunya. Untuk dicata dilawat berumah tangga. Sudah stroke duluan, kaki nggak bisa dipakai, tangan nggak bisa pakai, mulut pun nggak bisa dipakai. Waduh, setengah mati. Betul nggak? Beli mobil, pikir buat jalan-jalan. Enggak. Bawa papa cari obat untuk gimana lekaskan cepat sembuh stroke-nya. Satu mobil, tahu nggak? Ada dorongnya juga, ada papa stroke juga. Minta tolong cowok juga, cewek juga. Semua anak, aduh seperti bawa ayam. Kemana-kemana. Tahu nggak? Karena menderita sekali mereka. Masa ini duniawi sedang berbuah yang kurang sehat. Apalagi batin. Penting tidak kesehatan batin? Penting kan? Penting. Maka nanti lihat kita begini gampang bahagia kok. Di mana? Di hati. Pati nggak mungkin mancing-mancing kita bodoh. Saya nggak mau. Pati saya mancing-mancing kebijaknya. Yang tidak bijak jadi bijak. Saya juga gimana mancing-mancing supaya kita miliki meta cinta kasih sayang ke diri sendiri atau ke orang lain. Nah, itu yang pada usaha mancing-mancing pakai dhamma, upama, perpa contoh. Supaya kita bisa renungkan, ya benar nggak sih saya kurang lebih seperti itu. Berbuat baik juga, ayo kita butuh kesabaran. Kesabaran itu berbuat kita sukses loh. Kesabaran bodoh, kesabaran emosi, sabar aja dulu. Kenapa? Kasih waktu yang lain. Karena kita sabar itu berbenah. Pati suka kata-kata itu, kesabaran itu umat suka omong loh. Seperti pantai bulu-bulu apapun, umat juga sepira. Sabar. Bagus juga ya. Tiba-tiba kita sabar juga karena banyak yang bilang sabar. Enak nggak kalau dengar begitu suruh sabar, betul nggak? Itu mancing-mancing apa? Sati. Mancing-mancing sati. Ingat kita jangan bulu-bulu. Sabar. Apapun juga. Apalagi tukang, pasti sering dengar sekali tukang semakin marah bahaya, bangunan. Sabar. Yang mana bahagia, yang mana menderita. Kalau kita bikin upacara apapun, jangan dipaksa upamanya. Kalau sabar itu jadi enak dengar, tidak? Enak dengar. Maka Bante juga mau sampaikan kepada kita, sabar. Sabar itu kan meta juga. Sabar itu cinta kasih sayang ke diri sendiri dan ke semua makhluk. Maka hidup kita ini kita banggakan bahwa gimana pun kita, walaupun muda, walaupun tua, yang penting sudah jatuh di alam bahagia. Alam kita cari bahagia itu gampang banget. Coba cari kami. Ajak Bante, saya mau berbuat baik apa saja. Pasti saya WA cepat.
Setidak ketina di Indonesia berapa banyak ketina? Siap-siapkan adik-adik. 1 bulan 30 hari ini puasa dulu ke mallnya. Nah, kalau mau ke mall puasa dulu. Tidak boleh. Kenapa? Musim ketina. Bukan musim ke mall, musim ketina. Mukanya kemana? Muncul di HP itu semua cetak nama wihara seluruh Indonesia. Mampir semua ada ketina. Nah, semua ulang lebih 12 bulan, 1 tahun penuh jasa di HP-nya. Ini apa? Ketik apa? Marah-marah orang itu cepat banget tangannya. Ketik mulut sama tangannya cepat tangan. Aneh nggak? Kosip bilang cepat begitu, tangan Kosip lebih cepat loh. Kirim. Kenapa tidak secepat begitu meditasi tenangnya? Nah kan? Maka kita usahakan hidup kita gimana cara lebih baik dari kemarin, lebih baik dari ini seperti Pantai Tawang. Upacara kemarin, upacara apa yang terakhir ya? Patidana. Saya juga bilang, ini udah bagus loh. Beliau udah berjuang lah. Katina lebih bagus lagi. Itu dong hidupnya, betul nggak? Patidana tidak ada ini kan? Nah, sekarang ada. Nah, ini namanya hidup. Lebih baik. Kita juga lebih banyak lagi umat. Kemarin hadap ke sana. Nah kan? Patidana hadap ke sana. Ketidak hadap ke sini. Saya nggak tahu depan. Mungkin ke Mamandi kali ya. Ini udah saya nggak tahu nih. Sebelum bayangan upacara depan itu, maka jangan lepas. Saya cuma mau tahu ide sampai hadap kemana lagi 8 alam. Sudah 2 nih. Ini udah. Nggak tahu. Upacara depan itu upacara apa? Bisa juga ke sana. Saya nggak tahu nih. Pangkungnya pindah-pindah. Ini pangkung hidup ini. Jangan pangkung hidup nih. Ganti-gantian. Teh pohon jangan ganti ya. Maka hidup kita harus lebih baik. Harus lebih bahagia. Bahagia udah. Sisi bahagia yang lain masih banyak belum menikmati. Betul nggak? Kita cari. Seperti air. Bagian minum bahagia lehernya. Sebagian mandi bahagia kulitnya. Betul kan? Semua cucian juga bahagia pakaiannya. Kalau buat di ember juga bagian kamar mandinya. Semua bagian dapurnya. Bahagia semua wujudnya seperti air. Mau tuang ke botol, bentuk botol. Mau tuang ke ember, bentuk ke ember. Mau tuang ke lantai, bentuknya kan silaman. Hidup kita jangan stop. Berjuang, apalagi putus asa. Tidak semangat hidup. Membosan hidup, jangan kita malu. Pohon satu berjuang juga coba. Nempel kadaka, nempel ini tuh, dia masih bagi hasil loh. Betul nggak? Padahal dia juga cuma sadap isap air di kulit pohon. Hidupnya subuh. Kita jangan kalah pohon dong. Ini juga namanya kok apa sih? Pengalu ya, Benalu. Benar nggak sih? Iya. Benalu ya. Itu numpang. Bisa hidup kalau kita asli nggak numpang sewa. Hak milik kita alam ini. Kenapa? Kita bantu bangkitkan manusia. Satulah ajaran Sang Buddha. Boleh nggak utamakan adalah kejujuran itu butuh dibantuin. Pante capek kuping juga. Pante usaha saya benar-benar tidak bisa jalan lagi. Para semua tidak benar. Satunya tidak benar jahat. Nggak, para semua nggak jujur. Waduh, kasihan. Satu tidak jujur aja benar-benar bangkrut atau tutup. Nah, kita sudah tahu itu satu. Sang Buddha memberikan kepada kita itu, kita nggak praktekkan. Kalau jujur, sungguh jujur, tidak berbuat jahat. Jujurlah. Supaya karma baik itu ada luang untuk berbuah. Betul nggak? Kalau kita baik buluk, ya karma juga sama. Berbuat juga baik buluk. Tapi kita maunya berbuat buluk juga maunya baik. Berbuat baik lebih baik. Tidak mau rugi kita. Maunya satu sisi apa? Saya tidak mau mikir, saya mau kaya raya untuk selama-lamanya. Tetapi sehari saya berbuat jahat untuk selama-lamanya. Kan beda. Beda rutenya. Kita merasa itu bisa nggak
setiap kali umat Buddha kita ingat ajaran Sang Buddha, supaya satu, hili rasa malu, otapa, rasa ketakutan, malu berbuat jahat, takut akibat karma buruknya. Nah, kita rasa begitu, jangan sembarangan. Hidup kita ini tidak bisa tukar dengan duit. Duitnya banyak, kalau kenapa-kenapa, duit juga hilang. Umat Bante sedih tidak? Bante ada satu umat Buddha kita, sekarang kirim foto, Bante minta didoakan. Supaya beliau cepat sembuh. Karena beliau sekarang ada di rumah sakit, sudah parah. Minta obat Bante, Bante ada di kebun. Ya Bante, aduh matilah saya, obat yang Bante akan bersiapkan itu ada di Kuti. Kuti di Purmeta, kunci di Purkata, Lumajang. Jauh. Aduh gimana cara supaya dapat obat. Bante, umat ketiknya ampun. Bante ini darurat dan bukan darurat apa? Kritis. Karat. Kritis. Sekarat ya. Sekarat. Maksudnya ini udah bisa mati dulu sebelum dapat obat. Aduh saya bilang gimana? Obat jadi menteng. Dengan diikuti saya kuncinya di Purkata 100 kilo. Semakin saya aduh hatinya jangan sampai bela itu kenapa-kenapa. Saya cuma merasa itu tanggung jawab juga. Ada tetapi takut karmanya telat. Nah, umat WA lagi Bante, terima kasih, saya akan memberikan, saya kasih cek dulu di Purmeta, mungkin ada obatnya yang ada di luar dari kuti saya, kebetulan ada. Tetapi WA lagi, Bante, terima kasih obat sudah dapat, tapi orangnya udah keluar dari rumah sakit, saya bergembira, aduh bersyukur lah. Nah kan, jangan kenapa-kenapa gitu kan. Dengar-dengar, sudah sembuh belum? Tidak, pas duit habis. Duit habis, keluar rumah sakit. Iya, duit habis. Sembuh belum? Belum. Kenapa keluar? Duitnya habis. Oh benar juga ya. Duit habis cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Tapi terbalik, kalau duit nggak ada, nggak masuk rumah sakit gimana? Nggak tahan katanya. Tetapi kalau sudah masuk ke rumah sakit, duit habis, sakit masih ada, nggak tahan juga. Dua-duanya nggak tahan. Sakit juga nggak tahan. Duit nggak ada juga nggak tahan. Dua-dua itu setengah mati. Betul kan? Maka lebih baik Bante mau ajak kita berkenalkan diri lah. Semua seperti Bante kenal dokter, nih kan? Dokter juga gotong royong untuk para bhikkhu sangha. Karena berkenalkan diri. Oh saya dokter, saya boleh nggak Bante? Saya mau dana kan vitamin buat para Bante. Saya ajak teman-teman dokter, ajak umat siapa mau dana vitamin buat Bante. Semua cukup katanya, sudah cukup. Senang tidak? Walaupun tidak ada uang, tetapi bisa tercapai cita-citanya. Nah, Bante dengar begitu lebih sedih lagi. Apa itu? Sakitnya masih parah, tetapi harus keluar. Kala-kala tidak ada uang. Aduh nyawa kita kenapa kita titip dengan uang saja. Bante usahakan bantu orang itu menghindari uang. Utamakan itu stres. Saya bantu secara ajaran Buddha, melatih diri dengan latihan kesadaran, dengan memberikan dhamma. Dhamma itu obat batin ternyata. Dhamma itu adalah obat kulit. Dhamma itu obat otot. Dhamma itu obat semua di tubuh kita. Cocok. Tidak ada yang nggak cocok dhamma. Menyakit apapun. Kalau hati udah cocok, bisa. Bisa. Tiba-tiba hilang. Terima. Nah, maka Bante juga ada orang sakit apa? Ayam. Tahu nggak sakit ayam? Apa? Oh, bukan ayam. Ayam atau ayan. Pecang-pecang. Saya nggak tahu nama. Ya saya tahu itu sakit seperti itu. Nah, kan? Ternyata maaf sekali. Ini kehidupan karma beda-beda. Duduk di sini 100 orang, 100 penyakit tidak kurang lebih. Betul nggak? Tidak ada yang lolos dengan penyakit kalau periksa benar-benaran. Ada satu Bante bilang, saya nggak sakit, untung loh. Aduh Bante kok cakap diri sekali. Nggak, saya belum pernah periksa.
katanya. Oh, ada manfaat juga. Tidak pernah periksa jadi tidak tahu sakit. Jadi tidak jadi sembuh jadi. Nah, ada ide juga ya. Nah, ada ide juga. Tidak periksa sama sekali. Kenapa? Kalau periksa satu haraman terang. Daripada tahu batinnya, terus lebih baik tidak tahu. Itu juga ada obatnya. Apa itu? Tidak tahu. Jadi obat. Kalau tahu malah matilah saya. Itulah. Maka jadi hidup ya tergantung kepintaran kita. Ajaran Sang Buddha itu dhamma itu pintar sekali. Bijaksanaan itu luar biasa untuk kita. Apa itu? Kita dengan dhamma begini, apa terjadi? Terjadilah. Benar. Kalau sedang berbuat baik, sedang apa terjadi? Terjadilah. Nanti tong jawab kok, baca beritanya. Nah, gratis. Jangan khawatir. Ternyata umat bawa tamu, nah kan, sakit itu ayamnya, kecang-kecang itu, panik juga loh. Betul nggak? Teman-teman dipanik semua. Saya pikir sakit itu dekat sama saudara, dekat sama teman, tahu obat. Itu kan seminggu 1 kali 2 kali itu bahaya tidak? Bahaya loh itu nggak sadarkan diri betul. Apalagi bawa kendaraan, bawa motor, banyak bekas luka sana luka sini karena bisa juga di jalan, itu ngeri juga. Pantai bilang, setelah kecang-kecang, Pantai bilang, boleh nggak? Pantai bagaimana ini pakai? Jangan, saya tahu obatnya. Gimana caranya? Bawa ke sini, bawa ke sini. Saya bilang, tenang ya, semua tenang. Tenang. Untung meditasi ada kerjaan juga. Selama latihan meditasi tidak ada kerjaan juga. Apanya? Ketemu begitu. Jadi dalam hati saya, kok tenang-tenang aja. Tenang karena nanti sering obatin orang seperti itu. Ini ilmu ajaran Buddha. Apa tuh? Hatinya tenang dulu. Lalu saya pikir waktu saya di Thailand itu begini-begini. Oh ya nggak apa-apa. Yang baru kenal itu kecang-kecang begitu panik. Nah, dekat duka atau bijak. Dekat duka harus tenang. Dekat duka harus ada metanya. Saya bilang tenang. Tolong utamakan. Jangan pakai jangan kamu masuk ke mulut ya. Dari 5 bisa sisa 4. Bisa putus 1, putus 2. Saya bilang jangan pakai sendok atau pakai apa yang gigit nggak apa-apa. Itu memang dikunci. Akhirnya tidur. Saya tekan kulitnya. Tekan. Dia bisa nafas lagi. Dia takut mati. Buka mulut. Langsung sembuh. 1 kali nafas. Lilek langsung. Oh, itulah obat. Gampang ternyata. Yang lain pegang kaki itu malah tendang sampai di mana-mana. Jangan. Orang butuh nafas, butuh lilek. Boleh nggak Bapak Ibu? Dhamma itu untuk darurat. Dhamma itu untuk dekat kita semua. Ketenangan itu penting. Kebahagiaan orang itu. Maka Bante suka banget menolong orang dadakan. Kenapa? Karena hasil merati diri. Meta itulah meta kepada siapa yang sedang menderita. Fisik menderita, batin menderita. Kita bisa bantu loh. Jangan terhadap dengan ini tiba-tiba keluar dari ruang ICU kali ini pas habis-habisan ini. Mana tahu betul kan? Dokter suruh keluar loh karena kamu nggak mau bayar. Waduh ribut. Lebih baik kita persiapkan payung sebelum hujan, sebelum sakit, cari dhamma. Dhamma itu tidak sebodoh menyakit. Menyakit itu adik dari dhamma. Dhamma itu dokter nomor 1. Tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Maka pada usahakan cari obat alami yang tidak lewat duit. Jaga juga. Yang mana yang bukan lewat duit, saya cari. Bagian buat pakai duit, saya juga bersiapkan dananya. Takut dana nggak cukup, tetapi kesehatan batin harus utamakan. Maka kita gotong royong untuk dijaga dilawat orang. Jangan ini semua. Banyak sekali orang tidak mau ke dokter karena nggak ada duit. Banyak ke dokter belum sembuh, paksa keluar, lebih menderita. Maka sebelum sakit bersiapkan ilmu kesehatan. Ya, ilmu kesehatan. Apalagi stres itu penting tidak? Penting. Maka latihan setiap malam bisa nggak kita doa bersama? Ada tenaganya. Doa, meditasi, mendengar dhamma. Setiap hari 3 macam itu hidup kita
setetes doa, setetes samati, setetes mendengar dhamma, 3 biji itu tumbuh dalam hati, dalam fisik kita, wajah kita, jadi gampang mudah. Yang kita marah-marah itu cepat tua. Kenapa? Api, kebakaran di dalamnya. Maka hati-hati Bapak Ibu yang sudah lansia, seperti 50 ke atas itu harus hati-hati, harus bersiapkan payung. Sudah tua. Kalau sudah tua, payung sebelum sakit. Apa itu? Jaga pikiran. Setiap kali kita pikiran di luar, berarti saat itu kita nggak tahu badan kita ada di mana. Setiap kali kita pikiran di luar yang lampau atau yang akan datang, kita tidak tahu batin ada di mana. Mirip sama kita tidur. Kalau kita tidur, mimpinya, tadi mimpi tahu nggak? Tidur di kebun. Tetapi mimpinya tuh duduk di rumah di Thailand. Enak banget. Padahal rumah di Thailand sudah bongkar juga, mimpinya ada rumah. Ini benar-benar itu milik pikiran. Badan sebenarnya ada di kebun Purwakarta Indonesia. Waktu mimpi saya ada duduk di rumah saya. Waktu belum jadi pantai. Di rumah ketemu papa, ketemu saudara yang udah mati. Ketemu lagi juga, ini benaran hidup begini, terus pakai mana benarannya? Setelah bangun barusan tahu kenyataan itu badan di Indonesia, batin juga Indonesia. Betul kan? Kalau kita banyak pikiran tidak tahu badan ada di mana, batin ada di mana loh. Milik seperti mimpi. Maka jaga diri itu payung kita, waspada, hati-hati. Nanti kalau ada waktu, pada usahakan kirim kata bijak. Pernah baca nggak kata bijaknya? Kacau balau kan? Nah, kacau balau kan kata bijak pantainya. Ada 3 hari barusan mengerti, ada seminggu kata bijak. Berarti yang baca nggak bijak, dia bijak minggu. Ada bijak 3 hari. Umat bilang, Pante, jangan. Kata Pante kacau balau. Tahu nggak? Pante cepat ketik, cepat kirim. Kalau Pante baca ulang, saya hapus ulang di saya stres. Jadi bukan bijak, saya gila sendiri. Karena saya nggak tahu benar atau salah. Hatinya baik intinya. Tolong kalau siapa yang baca kata bijak Pante, berbaiki sendiri ya. Berbaiki sendiri. Karena hati nggak sekolah. Hati ketik sendiri juga stres. Ketik, hapus. Ini benar nggak? Dalam hati tanya jawab seperti ujian besar. Dan hatinya baik, mau jadi temanin umat, mana tahu dia sedang butuhkan dhamma, betul nggak? Maka dhamma sebelum tidur juga penting. Banyak terima kasih Pante loh, walaupun kata-kata itu nggak bijak. Nah, karena salah ketik, betul kan? Salah ketik. Nah. Seperti Pante baca di kamar mandi itu apa? Sekarang Pante udah paham jaga kebersihan. Dulu Pante baca itu jangan bersihan. Umat juga stres. Saya nggak mau bersihan karena di dalam. Baca ulang lagi, duduk baca itu. Sebenarnya artinya beda. Yang saya pikir itu jangan kebersihan. Sebenarnya jaga kebersihan. Kata ketiga jangan kebersihan. Jauh nggak bahasanya? Jauh kan? Jauh sekali. Maka mudah-mudahan umat Buddha kita mulai lebih bijak. Harga diri manusia ada bijak. Dimanapun jangan salah paham. Sabar. Kalau baca kata Pante sabar ya. Karena Pante pinta omong, dia nggak pinta tulis. Nah, usaha begitu saya yang pusing. 7 keliling. Nah, Pante cepat ketik, salah bedang nggak mau tahu kirim dulu. Kalau yang salah ada yang berbaiki. Tenang saya. Nah kan, kurang lebih 100 orang yang berbaikinya. Lumayan. Tapi ada juga ikut stres. Kenapa? Belum paham sama sekali. Ada juga, ya nggak apa-apa lah kita ketemu mundek. Nah, nggak apa-apa sahabat. Mudah-mudahan Bapak Ibu malam ini kita sahabat, saudara sedama. Maka semua hari ini Pante terima kasih juga memberikan kesempatan kepada Bhikkhu Sangha mendapatkan perdana daripada umat. Kita datang jauh-jauh untuk dukungan upacara. Umat datang jauh-jauh juga dukung upacara. Semoga Sang Buddha juga melihat umat kita itu mengerti dhamma dalam hati, dalam ucapan, dalam perbuatan. Ini
semangatnya. Tidak mungkin kita dengar dhamma lalu putus asa. Tidak ada orang setelah mendengar dhamma membunuh diri. Setelah dengar dhamma itu miskin. Setelah dengar dhamma itu kebingungan. Semua hapus dengan kegelapan batin. Semua menghapus ucapan yang tidak benar. Dan juga semoga semua dhamma itu bisa bantu hapus perbuatan yang tidak benar. Maka surga kita itu dari sekarang. Bahagia dari sekarang. Ke depan lebih bahagia lagi. Jangan cari yang tidak bahagia. Sayang waktu kita singkat. Irit hemat waktu. Waktu penting. Waktu lewat nyawa kita lewat. Betul nggak? Maka mudah-mudahan pondok meditasi Asri Jaga Sempurna ini menjadi salah satu pilihan. Kalau lewat-lewat pagi siang masuk ini salah satu yang ada hutan. Betul nggak? Yang lain udah jadi gedung, jadi simen semua di sini loh. Yang ada daun-daun. Betul nggak? Kita di bawah daun itu enak kok. Enak. Maka semoga ini jadi panti usahakan dari awal nanti cakap banget pohonnya buat Bapak Ibu. Hari ini baru saya tahu kan, luang ini indah sekali. Para biku juga, para umat juga. Semoga hari ini hari ketina, hari umat memberikan kebahagiaan kepada biku sangka dengan berdanakan jubah dan alat anggota semuanya. Para biku semua juga akan berbahagia. Karena ini acara Sang Buddha. Sang Buddha sendiri izinkan untuk para biku boleh terima jubah setelah selesai masa puasa. Itu penting sekali. Maka biku sangka semua rasa terima kasih kepada upacara katina dimanapun kita berada. Jangan bosan berbuat baik. Bosan itu sebelum hujan nggak ada payung gitu, bosan. Betul nggak? Nggak ada melindung. Kalau kenapa-kenapa, siapa yang bantu kita kalau bukan biku? Lahir biku bisa didoa, tua juga biku didoakan, sakit biku didoa, meninggal dunia biku didoa. Utuh sampai lalung ke laut ikut doa juga di tengah-tengah laut juga 7 hari 7 tahun ikut doa juga. Para biku itu setia banget, betul nggak? Coba kalau rumah tangga istri mati besok udah calon, nah, itu nggak tahu setia atau tidak, setiawan kali atau setia atau bohong itu, dalurat gitu. Karena petinya belum kremasi, belum habis ambil tulang, halo yang nah, lebih baik sayang kepada biku, tanggung jawab sampai tulang. Nah, ya semoga kita jadi bersatu keluarga, satu saudara, semua umat Buddha kita dimanapun di dunia ini. Buddha melindung, Dhamma melindung, Sangha melindung untuk kita. Jaga kesehatan supaya kita bahagia untuk selama-lamanya. Anumodana sampai sata kawantuk sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.